Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di pertemuan kedua dari mata kuliah Bahasa Indonesia atau laporan bisnis. Dengan saya di sini, Angga. Nanti setelah saya mengajar tentang tata tulis, tata letak, margin, format, dan lain sebagainya mengenai laporan PKL, laporan TA, dan tugas akhir akan saya bantu tugaskan lagi kepada Bu Ida karena nanti yang ngajarin terkait tentang bahasa itu nanti Bu Ida. Oke, langsung saja saya share screen. Oke, saya buka dulu materinya. TTE laporan PKL. Oke. Nah, ini di sini. Oke, langsung saja saya praktek. Nah, pertama kita buka Word kosong, ya, Microsoft Word kosong. Setelah dibuka Microsoft Word, tadi di copy paste materinya tadi. Nah, ini intinya format masih hancur. Saya hancurkan dulu formatnya. Menjadi fontnya menjadi tidak karuan. Seperti yang saya jelaskan kemarin, langkah pertama yang harus diubah adalah font. Fontnya harus Times New Roman ya. Nah, Times New Roman ukurannya 12, rata kanan kiri. Nah, ingat-ingat rata kanan kiri, spasinya 1,5. Nah, itu caranya pertama itu. Setelah itu di Ctrl A lagi, di blok. Setelah di blok, kamu ke Pack Setup ya, untuk mengatur ukuran kertasku. Ukuran kertasnya yang digunakan yaitu A4. Setelah itu margin atas. Nah, atasnya 3, kirinya 4, bawahnya 4, kanannya 3. Jadi itu ya. Oke. Nah, setelah mengukur ukuran kertas, barulah kita akan mengedit. Nah, caranya gimana? Ini di rata tengah. Nah, rata tengah judul di bold. Nah, ini rata tengah. Ini rata tengah. Ini rata tengah dan bold. Nah, jadi udah jadi terkait dengan cover. Covernya seperti ini ya. Nah, terus yang patut pahami di sini yaitu logo. Logo itu harus seimbang, balance. Nggak boleh lebih lonjong atau lebih lebih besar atau lebih tinggi kayak gitu. Jadi misalnya kayak gini logonya. Nah, ini kan gepeng ya. Jadi nggak boleh. Harus presisi namanya. Harus presisi. Nah, caranya biar presisi seperti apa? Untuk memperbesar kecil, itu ditekan shift. Shift ditekan, terus ditekan pojok. Nah, jadi itu nanti akan membuat logo itu menjadi presisi ketika diperbesar. Nah,
Jadi caranya seperti itu untuk mengatur logo. Nah, ini nanti bisa kalian perbaiki sendiri. Ini lambar pengesahan, sama nanti kalian bisa nyoto. Nah, di sini saya akan masuk ke kata pengantar. Kata pengantar, ingat-ingat, kata tengah, bold. Nah, puji syukur, bla 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 bla, sampai dengan ini. Nah, ini. Oke. Dari sini di tab 1 ya. Ingat-ingat, 1. Spasinya atau tab tabulasinya 1. Nah, di sini di tab 1 juga. Dan seterusnya. Nah, ini juga 1. Jadi sampai bawah itu 1 ya. Jadi jangan lupa. Terus tanda tangan itu di sebelah kiri. Ingat-ingat, di sebelah kanan. Maaf. Cara ngaturnya seperti apa? Bisa kamu pakai yang ini, rata kanan, atau menggunakan tab. Nah, tab ditarik sampai dengan pojok. Nah, jadi seperti ini. Nah, kata pengantar lagi juga sama tadi. Nah, daftar pustaka yang patut diperhatikan dari daftar pustaka itu seperti ini. Nah, akan saya kasih tahu. Nah, bab 1 di pendahuluan itu urutnya di angka 1. Jadi subbab 1.1 itu urutnya di 1. Nah, jadi patut dipahami ya. Terus 1.2, nah itu bagiannya juga urut 1. 1.3 itu urutannya di 1. Jadi itu. Karena itu bagian dari subbab bab 1. Jika 1.3.1 berarti urutannya di huruf, di T, di tujuan. Jadi seperti itu. Nah, jadi di tujuan. Nah, tujuan 1.3.1, 1.3.2 juga sama. Urutannya di huruf. Nah, ini juga sama. Urutannya di huruf. 3 urutannya di bab 2. Ini salah ketik ini. Ini harusnya 2.1. 2.1.1, 2.1.2. Jadi urut sesuai dengan bab 2 bab. Karena ini tuh ada di bagian dari bab 2. Nah, ini juga bab 3. Ini baru benar ini 3.1. Nah, yang ini salah. Harusnya 2.1. Terus harusnya itu apa? Harusnya di sini tidak bold. Oke, harusnya tidak bold. Oh, sorry. Nah, harusnya itu ngebloknya dari bawah ke atas ya. Nggak bold. Nah, jadi seperti ini ya. Ini juga sama, di blok dari bawah ke atas. Nggak bold. Nah, jadi seperti ini. Terus jangan lupa ini, karena di sini itu masih kadang masih belum Times New Roman, dibuat aja Times New Roman. Nah, jadi udah Times New Roman. Nah, ini kan kelihatan ini fontnya nggak Times New Roman, tapi masih pakai Calibri. Nah, diketahui kan di sini masih pakai Calibri 11. Harusnya kan Times New Roman 12. Jadi seperti itu. Ini harusnya itu Times New Roman, bukan Calibri. Ingat-ingat, karena laporan praktek kerja lapangan itu laporan formal, maka harus menggunakan Times New Roman. Ukuran 12, pastinya 1,5. Itu yang harus kita pahami. Untuk daftar gambar, ingat-ingat, daftar gambar yang bold itu gambar 2.1, 2.2, 2.3, dan seterusnya. Itu yang bold. Tapi yang keterangan gambar itu tidak bold. Jadi misalnya gambar 2.1 kantor kecamatan Hulu. Nah, kantor kecamatan Hulu itu tulisannya nggak bold. Yang bold itu gambar 2.1. Kenapa kok gambar 2.1? Gambar 2.1 berarti menandakan
gambar 2 itu ada di bab 2.1 berarti gambar ke-1. Jadi seperti itu ya. Nah, jika ada gambar 1.2 berarti itu gambar itu ada di bab 1, gambar ke-2 di bab 1. Jadi logikanya seperti itu. Nah, itu mengenai keterangan gambar. Mengenai keterangan gambar ya. Nah, selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan. Yang jadi masalah, ketika kalian belum melaksanakan PKL, maka kalian akan merasa kebingungan bagaimana cara mengerjakan laporan PKL. Cara mengerjakan, kalian bisa latihan dulu, ya. Latihan dalam artian kamu ada makalah di format, di margin seperti hanya laporan PKL. Jadi seperti itu untuk nanti kalian itu lebih fasih atau lebih paham dalam membuat laporan PKL. Jadi kalian bisa kan di sini kan latihan. Jadi bisa contoh copy paste laporan dari yang di web misalnya, terus kamu paste di Word kalian, terus di format sesuai dengan ketentuan dari laporan PKL. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kok merasa bingung jika belum PKL? Karena di sini PKL itu kan laporan kerja praktek lapangan. Kalau kalian belum PKL, maka kalian juga akan kebingungan kan? Nah, di sini saya hanya melatih dari segi tata letak atau format penulisan. Jadi di sini saya kasih tahu, di sini saya hanya melatih tata letak dan format penulisan yang benar itu seperti apa. Oke. Untuk penjelasannya yang lebih detail mengenai laporan PKL. Laporan PKL itu dibagi menjadi 3 bab. Oke, saya lihatkan di daftar isi. 3 bab itu dibagi menjadi apa saja? Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum perusahaan atau instansi. Jadi nggak hanya perusahaan ya, intinya instansi. Boleh instansi swasta ataupun instansi negeri, boleh UMKM, boleh desa, itu boleh. Intinya kalian itu PKL itu membantu perkantoran atau administrasi dokumen yang ada di tempat tersebut. Nah, tentunya beda. Jika kalian nanti itu PKL, misalnya itu ada di UMKM dengan perusahaan real. Kalau perusahaan itu sudah tersistematika, sudah terjadwal pekerjaannya itu apa. Tapi jika di UMKM itu beda. Jadi belum tersistem secara sempurna seperti halnya perusahaan. Maka dari itu, jika di sini saya kasih tahu dulu, ketika kalian itu PKL, dimohon kalian benar-benar mencari tempat PKL yang bisa ketika nanti kalian itu lulus bisa langsung direkrut. Jadi itu. Jadi kalian boleh mencari perusahaan atau tempat kerja di dekat-dekat rumah kalian yang kalau itu benefit bagi kalian. Nah, jadi eh, diharapkan ketika kalian nanti setelah PKL itu bisa direkrut. Jadi seperti halnya kakak tingkat kalian yang 2018. Jadi itu ketika PKL itu ada di perusahaan yang di dekat-dekat rumahnya. Jadi di daerah Celangapan sana itu kan sudah mulai industrialisasi kan. Nah, jadi di sana itu kalian bisa mencari tempat PKL yang memang nanti bisa merekrut kalian ketika nanti lulus. Nah, jadi ketika nanti kalian itu PKL, kalian dengan pembelajaran kalian selama kuliah, mulai dari administrasi perkantoran, mulai dari korespondensi dan kearsipan. Nah, itu
bisa ditonjolkan. Jadi kalian bisa memberi saran kepada perusahaan sana, misalnya bahwa benar-benar kamu itu sangat layak untuk dipekerjakan di sana. Jadi seperti itu ya. Nah, maka dari itu, kalau ada perusahaan yang bisa memberikan peluang kerja kepada kalian, kenapa tidak? Nah, jadi seperti itu ya. Maka dari itu, pergunakan kesempatan kalian untuk mencari tempat PKL yang benar-benar menurut kalian, di sini deh, kelihatannya ada lowongan kerja. Nah, jadi nanti di sambi kalian itu PKL, kalian dapat ilmu, nanti juga bisa dapat pekerjaan juga. Jadi harapannya seperti itu. Itu harapan dari PKL. Tapi dengan kalau kalian ingin PKL di PTSG atau PTSI ya silahkan. Tapi ya kemungkinan untuk kerja di sana kan sangat-sangat kecil kan. Karena memang perusahaan nasional kan memang susah. Nah, tapi kalau perusahaan yang di dekat tempat kalian, jadi kalian bisa kalian jadi bisa itu loh, memanfaatkannya. Karena nanti keinginan kalian kan ketika lulus bisa langsung kerja. Jadi tolong manfaatkan kesempatan PKL ini untuk mencari tempat PKL yang benar-benar benefit buat kalian. Oke. Mungkin dari sini ada yang tanya? Ada yang tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada saya lanjut. Oke. Dari bab 1 pendahuluan, terus saja ke bab 2 gambaran umum tentang instansi seperti tadi. Terus yang ke bab 3 yaitu pembahasan praktek kerja lapangan. Nah, ini yang kamu lakukan ketika PKL ditulis di sini. Kamu ngapain aja sih? Nah, di sini pekerjaannya itu pengarsipan surat masuk dan keluar, terus pengarsipan proposal surat masuk dan surat keluar. Jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama itu yang dikerjakan itu mengenai pengarsipan surat. Yang kedua mengenai pengarsipan proposal bantuan. Nah, jadi itu. Nah, untuk mengenai isi dari bab 1. Nah, bab 1 namanya pendahuluan. Nah, pendahuluan itu yang ditulis pertama itu latar belakang. Jadi, latar belakang kenapa sih kamu ngambil tema? Kamu ngambil tema judul proposal itu. Oke. Jadi kenapa alasannya? Yang pertama, kamu membahas mengenai surat menyurat. Ini logikanya seperti ini ya. Jadi cara membuat latar belakang itu seperti halnya piramida kerucut, piramida terbalik ya. Piramida terbalik. Jadi dari umum ke khusus. Oke, ingat-ingat. Jadi dari umum ke khusus. Nah, jadi kamu yang dipelajari dulu itu umum, paragraf-paragraf yang menceritakan tentang khasanah cara umum. Nah, yang pertama di sini paragraf pertama itu menceritakan tentang surat menyurat. Nah, surat menyurat. Lebih baik lagi itu surat menyurat menurut teori siapa? Misalnya menurut teori Hasan 2002 itu menyatakan bla 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 bla. Menurut si Hasan kan bla bla bla. Menurut Nur Hasanah 2003 bla bla bla. Jadi kan ada perbedaan kan dari tahun 2002 ke 2003. Nah, jadi terus kamu merangkum yang kamu pahami mengenai teori surat itu apa. Jadi logikanya seperti itu. Paragraf pertama itu. Terus yang kedua, nah itu kalian kan PKL, pakai PKL itu merupakan bagian dari kurikulum aksi yang mana ada di semester 3. Nah, itu nanti kamu bisa menceritakan alasannya PKL,
tepatnya di mana, untuk mendapatkan skill apa, jadi kayak gitu. Terus selanjutnya yaitu menceritakan tentang kearsipan, karena tadi itu selain persuratan juga membahas tentang kearsipan. Nah, kearsipan ini ada teorinya Arifin. Nah, harusnya setelah Arifin ini kamu masuk di sini. Menurut pemahamanmu apa? Jadi seperti itu ya. Jadi kamu menceritakan ketika kamu membaca pemahamanmu itu seperti apa, mbok tulis di bawahnya. Nah, tapi nggak usah ditulis menurut Arifin. Menurut Arifin sudah ditaruh di atas, ya, sudah ditaruh di atas. Kamu tinggal pemahaman menurut kamu itu apa, ditaruh di bawah dari Arifin itu. Terus selanjutnya yaitu tentang prosedur pengarsipan. Nah, prosedur pengarsipan itu cara bagaimana mengarsipkan sesuatu. Nah, ini harus ada teorinya juga. Terus setelah itu menceritakan tentang tempat PKL. Nah, kamu ada di mana tempat PKL-nya, berapa bulan kamu PKL, dibimbing siapa, ya, dibimbing siapa ketika di tempat PKL itu. Setelah itu kamu mengerjakan apa aja selama PKL. Nah, itu ditulis di paragraf selanjutnya. Setelah itu ada penelitian terkait dari jurnal. Nah, penelitian terkait dari jurnal itu minimal 4. Nah, kalian bisa dilihat di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa kok Pak harus ada penelitian yang berdasarkan jurnal? Karena penelitian yang berdasarkan jurnal itu untuk mendukung judul PKL kalian. Jadi judul PKL kalian biar lebih strength atau lebih kuat ya. Itu harus berdasarkan penulisan terdahulu. Jadi kamu itu nggak boleh asal menulis tanpa ada penulis terdahulu. Itu harus ada penguat dari judul, intinya karya kalian. Karena kalian itu tidak profesor, kalian tidak doktor. Maka dari itu kalian perlu mencari atau menelaah teori-teori dari jurnal. Nah, di sini yang diambil itu dari abstraknya ya. Abstrak terus tujuan dari penelitiannya. Nah, di sini kita lihat tujuan dari penelitiannya Giovanni Farel tahun 2018 itu tujuannya itu suatu memaparkan kearsipan merupakan sesuatu yang tidak bias dilepaskan dari sebuah organisasi atau lembaga. Arsip memiliki peran yang begitu penting. Nah, jadi itu inti dari jurnal atau penelitian yang ditulis oleh Giovanni Farel 2018. Terus menurut Devi Anggraini 2013, sistem pengarsipan itu menggunakan metode konvensional seperti masih menggunakan media kertas sebagai arsip yang seringkali kita kesulitan mencari berkas. Nah, jadi itu. Terus penelitian dari Rizky Maulana tahun 2015 itu menyatakan bahwa pengembangan sistem pengelolaan surat masuk dan surat keluar ini adalah untuk menyediakan sistem pengelolaan surat berbasis komputer yang terdiri dari proses pengelolaan surat efektif dan pengelolaan surat agar efisien dan efektif. Nah, jadi itu. Ini juga menurut Cynthia Mahmudah itu seperti apa. Jadi harus ada 4 jurnal untuk memperkuat judul PKL kalian. Nah, jurnal itu harus disesuaikan dengan judul. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena di sini di jurnal penelitian yang dikutip di sini itu sesuai dengan tema yang diambil. Tadi kan kearsipan dan persuratan. Nah, jadi di sini mencari jurnal dari Google Scholar ya, bisa diakses di Google Scholar. Oke, saya kasih tahu di sini. Saya praktekkan langsung. Saya buka Google Scholar, Scholar Google. Seperti halnya kalian kemarin tak suruh buat apa namanya akun Google Scholar kan, fungsinya untuk mencari jurnal. Nah, jurnalnya tadi kan tentang persuratan, persuratan. Nah, misalnya ini. Nah, di sini kan ada Sistem Informasi Manajemen Tata Persuratan Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Bisa diklik.
ralat ya. Nah, jadi klik sini. Nah, ini karyanya Gusti Agung Ayu Putri, ada Gusti Ayung Putri. Jadi karyanya Gusti Ayu Putri. Ya, judulnya Rancang Bangun Sistem Informasi Persuratan dan Kearsipan. Jadi itu. Nah, kalian wajib mendownload jurnal tersebut, terus di print dan dicetak agar kalian bisa belajar apa sih inti dari jurnal ini. Nah, jadi jangan di print setengah-setengah, melainkan semuanya harus di print. Oke, harus kalian print, harus kalian simpen. Nah, balik lagi. Nah, jadi ini ya cara mencarinya. Jadi di Google Scholar, cari jurnal yang terbaru, minimal 5 tahun. Nah, setelah tahun 2020, berarti 5 tahunnya berarti paling akhir ya 2014. Nggak boleh 2013. Jadi seperti itu. Nah, setelah diperkuat dengan jurnal dari penelitian terdahulu, selanjutnya yaitu inti dari laporan kalian, yaitu berdasarkan latar belakang dan penelitian terkait, maka penulis memilih tema pengarsipan bla 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 dengan judul bla 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 bla. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus setelah itu rumusan masalah. Rumusan masalah kalau PKL itu berasal dari mana? Rumusan masalahnya berasal dari kamu di sana di tempat PKL itu ngerjain apa saja. Nah, yang pertama itu dia mengarsipkan surat masuk. Yang kedua, mengarsipkan proposal surat masuk. Jadi ditulis, dijadikan sebagai rumusan masalah. Jadi seperti itu ya. Tujuan, setelah mendapatkan rumusan. Jika rumusan masalah ada dua, tujuannya ada dua. Nah, kalimat tanya, simbol tanyanya dihilangkan, diganti dengan titik. Kalimat tanya bagaimana diganti dengan mengetahui, memahami. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan rumusan masalah. Jadi nggak bisa. Jika rumusan masalahnya ada 3, tujuannya ada 2, itu nggak bisa. Jika rumusan masalah ada 2, tujuannya ada 2. Tujuan itu menjawab dari rumusan masalah. Oke, paham ya? Terus manfaat. Manfaatnya itu ditinjau dari segi manfaat bagi mahasiswa, terus manfaat bagi aksi Rembang, oke, terus manfaat bagi instansi, terus sudah. Nah, jadi manfaatnya bagi mahasiswa itu sendiri, bagi aksi Rembang, dan bagi instansi. Oke. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup pembahasan itu sama halnya dengan batasan masalah. Jadi sama halnya dengan batasan masalah. Jadi kamu di sana itu membahas tentang apa saja sih? Nah, yang kamu bahas tadi kan hanya mengenai persuratan dan pengarsipan. Ya udah itu ditulis di ruang lingkup pembahasan karena kamu hanya membahas sampai bab itu. Nah, jika ada pertanyaan di luar dari rumusan bahasan itu sudah dilindungi oleh rumusan pembahasan itu. Oke, terus metodologi. Nah, metodologi itu harus menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif itu metode apa? Metode kualitatif itu adalah pengamatan secara alamiah dengan melibatkan berbagai metode. Nah, di antaranya bisa menggunakan metode wawancara, pengamatan, kajian pustaka, dan dokumentasi. Jadi itu ya. Nah, itu metode kualitatif itu harus berdasarkan teori-teorinya dari siapa, tahun berapa. Harus jelas. Sistematika penulisan. Nah, ini bab-bab apa saja yang dikerjakan ada di dalam proposal ini, ada di dalam laporan PKL ini, yaitu ada pendahuluan, gambaran umum, pembahasan, dan penutup. Selanjutnya yaitu gambaran umum kantor kecamatan. Nah, jadi intinya bab 2 itu gambaran umum instansi ya. Jadi instansi yang nggak hanya kantor kecamatan kan, perusahaan bisa, UMKM bisa yang saya jelaskan tadi. Yang dibahas pertama itu sejarah. Nah,
sejarah. Di sini ada foto, fotonya itu diakses tanggal berapa, di foto tanggal berapa, jam berapa. Harus dimasukkan. Terus sejarahnya. Sejarahnya itu ditulis, harus ada sumbernya. Nggak boleh asal ngomong tanpa ada sumber yang valid. Dapat kalimat ini dari mana? Karena kamu metodenya kan wawancara. Nah, studi pustaka. Nah, dokumentasi harus disebutkan dari mana. Terus setelah itu visi dan misi. Visi dan misi. Nah, di sini visi dan misi. Sumbernya dari mana? Kamu dapat visi, misinya juga dapatnya dari mana? Harus jelas. Struktur organisasi juga sama. Sumbernya dari mana? Dapatnya dari mana? Tugas dan wewenang. Nah, tugas dan wewenang itu pejabat atau pegawai yang kerja di sana. Itu apa saja, terus kerjaannya apa saja, itu ditulis di sini. Itu harus berdasarkan sumbernya dari mana, dapatnya dari mana, harus jelas. Nah, nggak boleh asal nulis tanpa mengetahui dapatnya dari mana. Harus dikutip. Oke, fungsi. Nah, fungsi yang ada di lembaga itu. Terus harus ada sumbernya dari mana, dapat kamu bisa nulis ini dapatnya dari mana. Nah, lokasi instansi, ya ini juga sama, dapatnya dari mana? Ini dari Google Maps. Tanggal ini, jam ini, ya, dikasih tahu. Terus bab 3, pembahasan praktek kerja lapangan. Nah, di sini ada pelaksanaan selama 2 bulan ya, dikasih tahu kamu PKL-nya selama 2 bulan, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus selanjutnya, 3.2. 3.2 itu menjawab rumusan masalah yang pertama. Tadi yang rumusan masalahnya tentang persuratan kan? Nah, pengarsipan surat masuk. Nah, bagaimana caranya? Harus berdasarkan teori dulu, terus kalimat kamu masuk di sini. Kamu sesuai dengan pemahamanmu seperti apa. Terus prosedur surat masuk itu langkah-langkahnya seperti apa. Langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini, langkah keempat ini, sampai dengan diarsipkan. Jadi jelas. Terus prosedur surat keluar, itu langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, dan selanjutnya. Sumbernya harus jelas, dapat dari mana. Nah, terus flowchart. Nah, flowchart itu urutan ya, urutan atau rangkaian kerja. Flowchartnya yang buat siapa? Yang buat kalian. Nah, kalian yang buat, ini karya kalian. Nah, ini langkah pertama. Kalau dibuat flowchart urutan itu seperti ini. Langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya prosedur pengarsipan. Proposal. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, dan seterusnya. Sampai dengan disimpan dalam lemari arsip. Nah, itu logikanya seperti itu. Terus harusnya juga sama. Flowchart-nya itu seperti apa? Flowchart ya. Rangkaian kerjanya kalau digambar itu seperti apa? Nah, itu harusnya ada di sini. Terus 3.4, temuan selama PKL. Nah, kamu kan PKL kan menemukan sesuatu. Ada kelebihannya di sana itu apa? Kelemahannya itu apa? Solusinya ketika ada kelemahan itu apa? Nah, terus penutup. Penutup itu terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, terus setelah itu jangan lupa daftar pustaka. Jangan sampai ada nama daftar pustaka yang sama. Misalnya di sini, Pemerintah Kabupaten Rembang 2016, bla bla bla. Di sini ada lagi di bawahnya, Pemerintah Kabupaten Rembang 2016. Nah, kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena kamu ngutip apa namanya referensinya 2 kali sehingga di daftar pustaka muncul 2 kali. Caranya bagaimana? Caranya kalau yang nggak kepake dihapus di daftar pustaka. Nah, jadi seperti itu. Tapi nanti jika ada penambahan, nanti kalau diupdate
daftar pustaka akan muncul, maka harus dihapus lagi. Jadi seperti itu. Terus ini lampirannya. Lampiran foto-foto ketika kalian PKL, terus ada absensi kalian ketika masuk PKL atau magang, terus jurnal praktek itu per tanggal hari Senin kamu ngapain, hari Selasa kamu ngapain, hari Rabu kamu ngapain, sampai dengan 2 bulan. Nah, ketika kalian PKL. Jika 3 bulan, sampai 3 bulan. Ini bukti ketika kalian PKL diterima di instansi itu. Jadi suratnya enggak surat dari kalian ya, tapi suratnya berasal dari instansi tempat kalian PKL. Nah, menjelaskan bahwasanya dengan nama yang di bawah ini itu sudah melaksanakan PKL. Jadi ada surat keterangan. Terus kalau sudah mendapatkan sertifikat atau piagam itu juga ditempel di lampiran. Nah, juga wajib dimasukkan ke dalam lampiran. Jadi jangan sampai lupa. Kalau sudah dapat sertifikat atau piagam, itu dimasukin aja ke dalam lampiran. Nah, jadi biar menambah nilai laporan PKL kalian juga. Karena di sini kalian juga mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya itu juga detail. Kamu PKL-nya itu periodenya kapan, terus PKL yang dipelajari itu apa. Nah, lebih baik juga dikasih nilai. Nah, nilainya itu dikasih berapa oleh instansi tersebut ya. Nanti disahkan oleh pemimpin paling tinggi di instansi tersebut. Oke. Dari yang sudah saya jelaskan di sini, ada pertanyaan? Masih ada waktu 1 menit 34 detik ini. Sebelum sesi 1 berakhir, nanti akan saya buka lagi sesi 2. Ada pertanyaan? Ada yang tanya? Tes. Ada yang tanya? Halo? Pak, belum. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi sudah jelas ya? Sudah, Pak. Oke. Oh, jelas. Nah, nanti kalau kalian yang ketawa-ketawa belum jelas, buka video saya lagi, lihat lagi. Nanti akan saya upload di YouTube. Tolong kalian buka lagi, pahami lagi. Nanti insya Allah kalian nanti di semester 4 gampang. Nah, jadi intinya itu kalian PKL di mana itu harus jelas. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya kalian itu harus detail. Ketika PKL mengumpulkan barang bukti harus banyak. Ya, barang bukti yang dikumpulkan harus banyak. Foto, kalian harus sering foto, terus sering men-screenshot jika kalian mengerjakan sesuatu, itu harus kalian punya datanya. Foto-foto jangan sampai nggak punya.